Sekarang mau diapain Om? Ini saya pengen supaya jarak tempuhnya lebih jauh. Berarti kapasitasnya harus ditambah. Paling cocok berarti pakai lithium kan? Yang kita hitung itu hanya dimensi efektifnya, yaitu segede baterai ini. Sama dengan. Betul. Tapi kalau mau nambah masih bisa Om kayaknya Om. Lumayan Om. Tapi mesti potong dikit nih. Much later. Nah oke Bang, udah jadi nih. Wih. Halo, welcome back to channel EVholic. Saya Bang. Hari ini saya mau motoran nih dari Jakarta Pusat, daerah Gunung Sari sini ke BSD, ke markasnya EVholic. Ini saya pakai motor E9. Kita pernah nge-review ya motor E9 ini, dan kita akan ganti aki SLA-nya jadi baterai lithium. Nothing wrong sih dengan aki SLA-nya. Waktu itu kita pernah tes, kita pernah bongkar. Kondisinya masih oke. Ini penggunaannya sudah hampir 1,5 tahun ya. Dan masih oke, cuman memang jarak tempuhnya kita rasa kurang karena ini dipakai sehari-hari oleh timnya EVholic ya buat aktivitas sehari-hari. Jadi kita rasa kalau sekarang hanya sekitar 60 kilometeran lah ya untuk jarak tempuhnya, kita pengen setidaknya 80 sampai 100 km. Maka dari itu kita coba ganti dengan baterai lithium. Nah, gimana prosesnya dan lain-lain kita ikutin aja di episode kali ini ya. Dan sekarang saya akan jalan ke BSD. Yuk. Ini di motor E9 ini displaynya tripnya masih 000, kemudian baterainya masih full lengkap 5 bar ya. Jadi ini kondisinya masih full dan kita lihat aja kalau jarak dari Google Map dari titik ini sampai ke markas EVholic di BSD itu sekitar 45 sampai 50 km ya jaraknya. Saya sekitar 50 sampai 60 km per jam ya, jadi average lah, nggak terlalu kencang juga nggak terlalu pelan-pelan. Kita berada di samping Mall Taman Anggrek ya, di Jalan Arjuna. Nanti kita akan di samping tol Bonjeruk untuk menuju ke arah Puri Indah. Posisi saya sekarang ya ada di samping balai kota ya. Kalau kita lihat di display, mudah-mudahan kelihatan ya, mungkin agak sedikit flicker. Trip meter kita adalah 22 km gitu ya, dari posisi awal kita. Ini artinya perjalanan kita sudah setengah perjalanan, karena tadi dari titik awal sampai ke BSD itu sekitar ada 45 km ya. Baterai bar masih full, tapi kalau kita gas kencang ya, jadi kalau kita speednya di atas 50 km per jam, barnya sudah turun 1. Ini artinya sudah ada penurunan kapasitas baterainya ya. Moga-moga aja dengan setengah perjalanan ke depan lagi nanti masih bisa atau masih mampu ya. Harusnya sih bisa sih ya. Kita jalan dari Balai Kota Jakarta Barat, kita ini menuju ke Kembangan ya. Kita masuk ke daerah Geraha Raya ya. Sebelah kanan itu ada SOYN Durian, lumayan terkenal, enak. Siang-siang gini kayaknya sih enak juga deh kalau kita makan SOYN Durian ya. Jadi kita putar balik nih. Nah ya, ini lumayan viral nih. Ini kalau kita lihat di sini, trip kita terakhir ada di 37 km ya. Nah ini nih SOYN Durian ya. Ini duriannya ada model seperti apa? Seperti es gini ya, model kotak begitu. Nah kita cobain aja yuk. Makan. Kita lanjut lagi ya. Tadi posisi trip terakhir adalah 37 km. Sekarang sudah kembali ke 000 karena tadi kita matikan ya. Perjalanan kalau lihat di Google Map itu sekitar 12 sampai 13 km lagi. Kita lihat aja. Baterainya sekarang posisinya masih full, tapi kalau di throttle atau di gas kencang dia turun 1 bar ya. Jadi moga-moga masih aman sampai ke markas EVholic di BSD. Yuk kita lanjut. Posisi markasnya EVholic ada di depan ICE BSD. Di seberangnya ya. Ini lokasinya ada di ICE Business Park sebelah kiri. Kita belok ke kiri.
kita sudah sampai di lokasi markasnya EVholic. Ini kalau lihat di odometer tadi ya, dia di trip meter ya. Di trip meter di sini 18 km. Ini dari titik kita berhenti dari Geraha Raya ya. Tadi di Geraha Raya kita 37 km, berarti total sudah 37 ditambah 18, 55 km perjalanan dari Jakarta Pusat, Gunung Sahari sana ya, sampai di BSD. Nah, kita akan cek nih baterainya. Kalau sementara ini sih untuk perjalanan 55 km, baterai bar di sini baru turun 1 ya. Kayaknya masih bagus banget. Kita akan ganti baterainya, kita akan coba tanya-tanya dengan Om Agan mengenai penggantian baterai dari SLA ke lithium. Ini pas banget nih, begitu nyampe hujan nih. Waduh, syukur banget nih. Om Agan, ini kan saya bawa tadi motornya dari Jakpus ya, di Gunung Sahari sampai ke BSD sini. Kondisinya kalau di display sini, barnya cuma turun 1. Wih, berarti masih bagus dong baterainya. Harusnya sih hitungannya masih bagus ya. Masih bagus dong. Ini penggunaannya sudah 1,5 tahun loh. Udah 1,5 tahun. Ya, Oke. aki SLA. SLA. Dan harusnya sih masih bagus ya kalau begitu ya. Sekarang mau diapain Om? Ini saya pengen supaya jarak tempuhnya lebih jauh. Oke. Jadi saya pengen ganti dari aki SLA karena aki SLA ini kan dia kapasitasnya hanya 20 Ah ya. Dan waktu itu dicek juga kondisinya masih bagus Masih ya. bagus banget waktu itu Masih juga. 90-an sekian persen Iya. ya. Nah, saya pengen jarak tempuhnya ini lebih jauh, berarti kapasitasnya harus ditambah. Dan kalau lihat size-nya, paling cocok kan berarti pakai lithium kan. Ya iya, harusnya kan jauh lebih kecil, lebih enteng, lebih besar kapasitasnya. Tuh, nggak mungkin aki SLA lagi karena aki SLA yang Udah mentok, nggak udah muat. mentok gitu kan. Betul. Menurut Om Agan, kira-kira bisa dapat berapa AH nih di sini? Saya nggak bisa bilang pasti ya, ini karena segede apa. Tapi kira-kira 40-45an ampere harusnya dapat sih. Harus dapat. Kalau Berarti harus dibongkar, dicek dulu Oh iya size-nya. dong, kita ukurannya. cek dulu dong. Oke, Dan ya udah. Kalau kita Wah. bikin kan nggak boleh mepet-mepet banget juga Om. Harus kita kasih space sisaan supaya ada buat busa, peredam segala macamnya kan. Kemungkinan besar ion NMC ya. Iya, kita pakai pasti NMC. Karena LFP kan pasti nggak muat juga nih size pasti kayaknya. Betul. Kalau ini standar dipakai bisa cuma 60 km-an ya. Kalau pakai aki SLA, saya mau prediksi sekitar 80-100 km untuk jarak tempuhnya. Berarti kalau cuma mau dapat 80 sampai 100 kilo harusnya 30 ampere cukup sih. Ya, tapi kan Kalau lithium ya. in real world-nya segitu. Kalau untuk di atas kertas harusnya sih lebih gitu Harusnya ya. lebih ya. Jadi kita anggap aja misalnya gini, harus 120 dua kalinya Oke. gitu ya. Semuatnya ya berarti kira-kira ya. Semuatnya. Oke, gitu Semuatnya. deh. Tapi nih Om, Ya. kalau saya sih agak sayang ya sama baterainya ini. Soalnya baterainya ini termasuk masih sehat banget loh. Masih bisa nempuh jarak 52 kilo, masih nyampe ke sini gitu kan. Udah mau diganti lithium. Ini berarti, ini motor, itu perlakuan baterainya tuh sangat disayang baterainya. Makanya awet bisa sampai 1,5 tahun masih bisa nempuh jarak. Yakin saya 60 kilo masih nyampe lebih, nih. ya. Sebenarnya. Nah, saya ada sedikit tips nih buat teman-teman yang motornya masih pakai aki SLA supaya akinya awet. Nomor 1, itu kalian jangan pakai sampai habis banget. Jadi kalian misalnya pakai motor, kalian barnya udah 0, kalian bilang, ah tanggung nih, masih 6 kilo, nyampe. Masih bisa lah." jalan gitu. Ya, digas pelan-pelan gitu, jangan. Itu ngerusak aki. Nomor 2, kalian nggak boleh nyimpen dalam keadaan kosong. Aki SLA itu nggak suka disimpan dalam keadaan kosong. Jadi begitu pakai, selesai, kemudian Iya, harus sering dicas. sering dicas. Harus sering dicas. Dan kalau mau disimpan agak lama harus keadaan penuh. Oke. Tapi ingat, casnya jangan keadaan panas. Oh, karena jadi- sama, ngerusak juga. Jadi begitu pakai, diamkan dulu sebentar, baru charge. Betul. Yang ketiga, itu cara berkendara Om. Jangan kebut-kebutan. Maksudnya jangan digas. Lepas gas, lepas gitu. Apa sih yang baunya ugal-ugalan lah. Itu Agresif gitu ya. agresif, bisa narik arus dari aki lumayan besar dan memperpendek usia baterai. Dan yang paling penting nomor 4 Om. Apa tuh? Hoki Om. Oh, ada hokinya juga. Iya, lak. Saya serius Om, bener Om. Jadi kita udah perlakukan dengan baik dan benar gitu. Nomor 1 dan 3 tadi ya. Iya, tapi umur baterai kata pendek. Nah, Karena itu mungkin cacat produksi ya. betul. Maka dari itu pabrikan motor yang lumayan besar yang bagus lah pasti kasih garansi. Garansi baterai itu karena kecacatan pabrik, Ya, bukan karena kelalaian pengguna. Sebenarnya begitu. Jadi tipsnya adalah cari juga produsen motor yang memberikan garansi baterai. Betul. Ya, jadi kita punya rasa aman lebih lah. Oke Om, daripada lama-lama langsung kita buka. Saya mau lihat dalamnya gimana. Apa bisa kita pasang lithium apa enggak? Yuk, langsung. Ya, silakan diukur lah.
Nah, ini kita udah buka covernya, dalamnya ada besi buat nekan baterainya ya. Tapi yang saya notice nih, tadi pas saya buka, di dalamnya tuh dia ada besi penahan baterainya ya, biar menjaga supaya baterainya nggak maju mundur ya. Jadi, kita untuk keluarin baterainya, kita harus buka plastik ini nih. Tapi, untuk buka plastik ini, saya mesti buka seluruh jok assembly. Jadi, untuk keluarin baterainya ternyata ribet ya, untuk motor ini. Tinggal kita copotin dulu nih, kita angkat, terus kita ukur dimensi efektifnya. Karena kita nggak mau macam-macam motong besi kan di bawah kan, ini kan yang besi bawah nggak mau ngerubah. Jadi yang kita hitung itu hanya dimensi efektifnya, yaitu segede baterai ini. Sama dengan. Betul. Tapi kalau mau nambah masih bisa om kayaknya om, lumayan om. Tapi mesti potong dikit nih. 23 kali 36,5 kali 15. Oke. Oh iya, ada satu lagi teman-teman, kalau ngukur pakai tape measure kayak begini, ini kan metal ya. Ini metal nih. Hati-hati kalau akinya nggak ada tutupan plastiknya begini, kalian tempel. Nah teman-teman, kita udah buka, kita udah ukur juga dimensi akinya, kita dapat di 23 cm kali 36,5 cm kali 15 cm untuk tingginya. Nah, dari sini kita cocokin baterai lithium apa yang cocok untuk motor ini. Nah, dari sini kita baru mau bawa ke bengkel. Di bengkel nanti baru kita kerjain gimana kita bongkarnya, gimana kita bikin baterainya. Nah teman-teman, ini adalah baterai yang mau kita nanti pakai ya di motor i9 yang kemarin kita bongkar itu. Bagi teman-teman yang suka nonton video Violik, pasti kenal deh. Ini adalah baterainya VR Q1-nya Om Alfred. Tapi karena baterainya ini udah lama nggak dipakai teman-teman, udah lebih dari 5 tahun lah kira-kira ini. Ini udah nggak balance. Nah kemarin saya sempat ngecek pakai dari aplikasi ANT BMS-nya dan pakai multimeter. Ternyata di beberapa sel tuh ada yang sampai nggak balance 0,7 volt. Sebelum nanti kita mau bongkar, kita mau apa-apain, mendingan kita balance dulu pakai balancer. Nah di tangan kiri saya ini udah ada aktif balancernya. The next day. Nah rencananya ini kita mau bikin box yang lumayan waterproof ya teman-teman. Soalnya di bawah sini itu dia cukup lembab dan banyak bolongan kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ini pasti masuk air kalau kita kebanjiran, pasti masuk nih. Buktinya gimana? Lihat deh. Di baterai yang udah kita keluarin, itu di kutubnya tuh ada beberapa yang karat ya teman-teman. Di sini ada 2 baterai yang kabelnya belum bisa saya cabut. Kenapa? Karena tuh kalau teman-teman lihat ini udah karat sekali. Ini mungkin karena baterai juga atau karena airnya juga. Ini saya nggak bisa buka, belum bisa buka. Ntar mau saya akalin pakai kunci atau pakai WD-40 kali ya buat buka ya. The next day. Nah teman-teman, akhirnya selesai juga. Ini baterainya udah saya packing, udah saya set. Nah, sudah saya packing pakai blue wrap, bisa dilihat. Nah, bentuknya jadi lebih kompak kan teman-teman. Dan sudah dipasin sama casing di sebelah kanan saya yang kemarin saya buat. Tapi ternyata teman-teman, bikin casing yang tahan air itu jauh lebih susah dibanding dugaan saya ya. Ini kemarin pas kita tekuk, ada kesalahan sedikit, ada yang pecah, kita las sedikit. Terus kita las di tempat satu, ternyata nyambung ke yang lain pecahnya, dan begitulah. Jadi kalau teman-teman lihat ini banyak banget sambungan-sambungan yang aneh lah loh. Dan alhasil jadinya nggak watertight, dia nggak kedap air ya. Jadi mau nggak mau dalamnya itu saya kasih silikon, teman-teman bisa lihat sendiri. Tutupnya pun belum saya potong supaya pas ke boxnya ini, dan saya sendiri masih belum tahu gimana ngesil supaya benar-benar kedap. Nah ini kalau saya pasang di tempat yang sama, tapi pakai lithium, dan nggak saya seal waterproof, itu bakal bikin baterainya karat dan bakal bikin rugi lebih banyak. Jadi untuk saat ini saya bikin casingnya ini cuman tahan cipratan air sedikit dan tutupnya juga nggak begitu kedap. Jadi motor ini untuk saat ini hanya bisa dipakai untuk cuaca kering, belum bisa dipakai untuk cuaca basah. Tapi sekarang mending kita pasang aja karena sudah terlalu lama. Ini sudah 2 minggu. Daripada motornya nggak bisa dipakai, mendingan saya pasang dulu. Nanti masalah air untuk kedap airnya belakangan kita lihat lagi. The next day. Nah oke Bang, udah jadi nih. Wih,
Mantap nih Om kalau tapi lucu ya. Kalau saya lihat di sini ini nggak ada yang berubah ya dari decknya. Berarti semua muat ya? Muat semua. Bahkan lebih kecil baterai Om. Oh, baterainya lebih Bahkan kecil. kita perlu ganjel-ganjel dalam Om. Oh, di dalam masih ada space lagi. Masih ada space. Oke. Kapasitas lebih dari 2 kali lipat. Berarti kalau yang kemarin di Aki SLA itu dia 20 ampere Yes. hours ya. Kalau ini sampai berapa? 40,5. 40,5 ampere hours. Dan lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Makanya masih ada sisa Ya, lagi. kalau dipenuhin mungkin dapat 55 kali. Nggak perlu full banget sih. Karena gini, keperluannya kalau saya itu minimal 100 km. Nah, kira-kira Oke. bisa dapat nggak untuk jarak tempuh 100 km? Kalau kemarin kita lihat Om kesini bawa dapat 55 kilo dengan baterai aslinya Ya. yang 20 ampere, Ya. ini kan 40 ampere Om, 2 kali lipatnya. Harusnya lebih Om. Harusnya lebih lebih dari ya? 100 Om. Kayak secara teori. Iya. Nanti kita buktikan aja tuh teman-teman ya untuk tes jarak tempuh. Kayaknya di episode yang beda aja ya. Betul, mendingan kita pisah karena 100 km itu lumayan jauh Om. Iya, Pasti memang. lama. Dan perlu diingat Om, 40,5 itu kapasitas baterai pas baru. Oke. Ya kan? Dulu kan. Ini kan baterai second nih bekasnya. Ya. Tapi karena perlakuannya kita lumayan apik ya, Ya. itu masih dapat 38 lebih Om. Oh, berarti masih oke lah Masih sebetulnya. oke banget. oke. Ya. Karena kita pakai rawat banget dulu. Sip, Om Agan. Kendalanya apa aja? Kendalanya Om, bongkarnya Om. Banyak. Ternyata untuk ngebongkar baterai yang udah jadi di di suatu konfigurasi, kita mau rubah ke konfigurasi lain itu nggak segampang kelihatan. Om. Oh, ini kan kita pakai baterai yang bekas ya, lithium Iya. ya. Dan itu sudah ada bentukannya ya. Iya, itu 24 seri. 24 seri ini dirubah, dicopot Iya, jadi ke 20 seri. Nah, untung yang atas itu udah cukup Om. Jadi kan dia baterainya yang lama tuh dia ada kayak sayapnya tuh. Oke. Ya, ada atas ada bawah. Yang atas tuh udah cocok banget dah. Dia udah 9P, 10S 9P. Udah, itu saya pindahin. Yang bawah karena bentuk sayap dan jadi satu, itu mau nggak mau kita copotin semua nickel plate-nya, kita gerindain semua kepala baterainya, kita QC mana yang lolos mana yang enggak. Yang lolos baru kita masukin ke bracket ulang, kita tes lagi, kita spot welding, baru kita tempelin, kita gabung, kita seal lagi. Karena dia kan jadi dua baterai terpisah, kita harus gabung. Ini gabungannya lumayan susah supaya nggak goyang. Jadi nggak semudah yang disangka. Betul Om. Kemarin kan makanya Berapa hari, Om? Om Agan kan bilang katanya 3 hari. 3 hari Om ya? Nyatanya berapa hari? 13 hari Om. Ini kalau kita hitung prosesnya Om, dari 13 hari itu, 11 hari itu untuk bongkar baterai dan ngetes. 5-10% kemungkinan dia rusak Om. Oke. Makanya kalau dari 24 ke 20S masih bisa. Tapi kalau dari 20 ke 20 dengan bentuk lain itu sulit Om. Karena pasti ada 1, 2, 3 baterai itu yang Jadi kesulitannya itu tergantung dari konfigurasi bentuknya, rubahnya ke apa gitu ya. Betul. Nah, tuh teman-teman kalau misalkan penasaran pengen lihat proses perubahan baterai tadi, mungkin kita sediakan di episode yang berbeda ya. betul karena prosesnya panjang lumayan ya? panjang Om dan Panjang. banyak blooper-bloopernya deh. Lucu Nah, deh terlihat. Oke deh Om Agan, ini kan sudah ya, berarti tinggal saya coba motor ini. Betul. Nah, kalau dari konfigurasi yang nambah hanya ampere hour-nya, ini berpengaruh terhadap powernya nggak sih? Powernya harusnya kalau dalam keadaan penuh nggak beda Om, tapi yang kerasa nanti kalau baterai tinggal setengah. Oke. Kalau lithium masih bertenaga. Yang paling kerasa beratnya. Boleh coba. Ini ringan Om. Jadi Kelihatannya enteng banget. harus ya. Karena kan kalau saya kebayang tuh dulu pakai Aki SLA 6 biji, waduh berat tuh. Betul. Sekarang harusnya nggak berat ya? Betul. Tadi saya coba saya buat manuver jadi jauh lebih lincah Om. Oh. Tadi kan berat tuh di bawah lo Ya. gitu. Ini enteng banget kan. Ini baterainya itu karena kita bikin boxnya DIY Om ya. Cuman di lem biasa segala macam. Ini nggak tahan rendem ya Om. Ini paling kalau di IP rating tuh IP64 paling. Dia Oke. tahan debu nggak bakal masuk. Tahan karena di percikan sini- kan ya? Percikan dari atas tahan, tapi kalau dari bawah kena nggak ada ampun. Nice. Jadi nggak bisa Rendem-rendeman. nggak bisa nerobos banjir. Iya. Yang sampai ke rendem deck itu nggak bisa. Tapi Nggak bisa. kalau kena hujan aman. Oke. Tapi saya juga memang nggak niat kalau udah banjir males lewat. Oke, Om Agan, nggak Tes dulu. lama-lama saya mau tes aja. Oke, saya mulai aja dari speed level 1. Kayaknya sih sama aja ya kalau di speed level 1. Ini saya pindah ke speed level 2. Nggak begitu kerasa juga, sama sih. Ini mentoknya di 40-an ya, 42 km per jam. Nah, ini sekarang saya coba di speed level 3 nih. Nah, speed level 3, 59, 61, 64, 66, 70, 72, 73, 74 ya. 74 km per jam. Ini kayaknya sih ada perubahan nih kalau begini nih. Kerasa lebih kencang dikit ya.
Karena kemarin waktu pakai aki SLA itu saya berasa mentoknya itu di 65 km per jam. Tapi ini yang kerasa banget nih, yang kerasa banget sih buat saya. Motor kerasa lebih ringan, kayaknya lebih enak deh buat manuver nih. Oh my God. Nah, udah atas Om. Udah saya coba sih muter-muter, nggak ada kendala. Oke. Tapi feelingnya saya apa bagaimana ya? Saya ngerasa agak lebih cepat dikit. Wah, saya nggak tahu Om ya. Karena begini Om, kalau waktu sebelum ganti ya masih pakai aki SLA, lari di 60-an tuh kayaknya udah mau habis tuh, 65 lah begitu, kayaknya udah mau habis Oke. gitu, kayak udah mentok lah gitu ya. Tegangannya memang lebih stabil sih kalau yang ini. Nah, ketika sekarang, tadi saya coba bisa sampai 72 sampai 74 km per jam. Ya mungkin Om, saya sendiri nggak ngetes sampai kecepatan segitu, kemarin cuma lari 40 Om. Jadi Cuma muter-muter. ada perbedaan dikit Ada lah. perbedaan ya, kerasa Tapi dikit nggak ya. banyak, nggak banyak. Yang Cuman saya memang- kerasa banget tuh bobotnya Om. Ya, Rasanya betul. untuk akselerasi, untuk Betul. nikung tuh jauh lebih enak. Betul. Jadi kalau- overall enak ya, udah diganti lithium ya. Jadi memang rekomen kalau menurut saya, kalau memang keperluannya teman-teman untuk penggunaan jarak lebih jauh gitu ya, ya mungkin sebaiknya memang ganti ke lithium gitu ya. Nah, tapi kalau penggunaan teman-teman ini jaraknya nggak jauh ya, jarak tempuhnya nggak jauh, kemudian juga hanya seputaran mungkin sampai 40 km sampai 50 km per sekali charge begitu ya, kayaknya sih SLA udah cukup ya. Cukup Om. Dan kalau baterai masih bagus nih dan nggak butuh-butuh watt, ngapain ganti Om? Betul, betul. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, karena kebutuhannya saya sekarang adalah lebih dari 100 km, ya mungkin sebaiknya diganti. Ya, mau nggak mau diganti. Karena kalau kita misalnya, saya pokoknya pakai lithium, dari SLA kita ganti lithium gitu. Tapi baterai SLA masih jalan. Jangan deh, buang-buang duit. Betul, betul. Buat teman-teman yang penasaran dengan proses pembuatan baterai, mungkin bisa disaksikan di episode yang berbeda ya, Ya, di betul. episode selanjutnya. Kemudian juga nanti saya akan buat juga episode untuk tes jarak tempuh, jarak jauhnya sampai Realnya berapa segimana kilometer sih? Ya, gitu ya. betul. Kalau memang tertarik dengan episode seperti ini, jangan lupa dong subscribe, like, dan share. See you next time. Salam EVholic. Terus semuanya juga udah di gerinda, meskipun gerindanya nggak rapi-rapi amat lah, karena mumet nih ngerjain begini cuman bongkar aja nih udah hari keempat apa hari kelima nih, saya lupa nih sampai lupa waktu.